Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya Milda Yanti, Program Studi Agribisnis 2018, NIM 918030009. Pertama-tama, saya ingin menjelaskan mengenai tugas 6 dan 7 pertanian berkelanjutan. Pertama yaitu manfaat bahan alami petani Kalbar terapkan pertanian ramah lingkungan. Produk pertanian yang aman konsumsi dan berdaya saing sudah menjadi kebutuhan. Hal ini semakin meningkatnya tuntutan dan kesadaran masyarakat akan pola hidup sehat dengan mengkonsumsi pangan sehat dan aman konsumsi. Dalam mendorong serta memotivasi para petani dalam menerapkan pertanian organik, UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat menggelar bimbingan teknis pemanfaatan bahan alami pada tanaman padi yang diselenggarakan di kelompok tani atau Poktan Makmur 1 Desa Peniti Luar Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah. Pada bimbingan teknis ini, petani memakai campuran dayam pepaya, daun-daun sirsak sebagai bahan pembuatan pestisida nabati, sedangkan untuk bahan pembuatan mol, petani menggunakan rebung bambu, bonggol pisang, air cucian beras, dan limbah buah-buahan. Namun samping itu petani juga bisa menggunakan bahan-bahan organik lainnya untuk memol seperti limbah sayur, daun gamal, siput, dan lainnya. Sementara itu, agensi hayati yang digunakan pada kegiatan tersebut adalah Trichoderma dan Penis-Bacillus polymyxia yang berguna sebagai biofungsida dan perbanyak dilakukan pada media cair yakni ekstrak kentang gula. Istimewa tumbuhan Tumbuhan ini dibuat menjadi pestisida organik. Pertama, pertahanan alami pada tumbuhan. Secara evolusi, tumbuhan telah mengembangkan bahan kimia sebagai alat pertahanan alami terhadap pengganggunya. Tumbuhan mengandung banyak bahan kimia yang merupakan metabolit sekunder dan digunakan oleh tumbuhan sebagai alat pertahanan dari serangan organisme pengganggu. Kedua, keuntungan menggunakan pestisida nabati. Beberapa keuntungannya yaitu: 1. Mempunyai sifat cara kerja mode of action yang unik yaitu tidak meracuni, non-toksik. Kedua, mudah terurai di dalam alam sehingga tidak mencemari lingkungan serta relatif aman bagi manusia dan hewan peliharaan karena residunya mudah hilang. Ketiga, penggunanya dalam jumlah dosis yang kecil atau rendah, mudah diperoleh di alam. Contohnya di Indonesia sangat banyak jenis tumbuhan penghasil pestisida nabati. Kelima, pembuatannya relatif mudah dan secara sosial ekonomi penggunanya menguntungkan bagi petani kecil di negara-negara berkembang. Kedua, jenis tumbuhan yang dapat digunakan sebagai pestisida alami. Pertama, akar tuba. Akar tanaman tuba mengandung alkaloida, saponin, flavonoida, tanin, dan polifenol serta tubotoksin berguna sebagai pengusir hama. Ekstra akar tuba dapat menyebabkan kematian rayap tanah. Kompoterismes cuinganus sebesar 100% yang diaplikasikan dengan cara penyemprotan dan penyemberian umpan kayu yang telah direndam dalam ekstrak akar tuba dengan konsentrasi. Kedua, akar angas-angas. Daunnya berguna sebagai pengusir hama padi. Cara pembuatannya dengan merebus daun, kemudian rebusan dimasukkan ke dalam bambu, kemudian diletakkan di tempat penjuru areal tanaman. Ketiga, bawang putih. Kandungan saponin, flavonoida, polifenol, dan minyak atisiri berguna sebagai pengusir kutu-kutuan dan serangan hama lainnya. Ekstrak dari sari bawang putih efektif menyebabkan kematian ulat tanaman. Keempat, belimbing bulu. Daunnya mengandung saponin, flavonoida, dan tanin, berguna sebagai pengusir hama. Tepung daun belimbing bulu dengan konsentrasi 6% dapat menghambat perkembangan serangga. Kelima, beruk manja atau labu kayu. Mengandung saponin, flavonoida, dan polifenol yang berfungsi sebagai pembunuh hama dan mengusir lintah.
Keenam, cengkeh. Ekstrak kucuk bunga dan daun mengandung saponin, flavonoida tanin, minyak atisri, eugenol berfungsi untuk mengusir hama eugenol. Ketujuh, durian. Kulit buahnya mengandung saponin, flavonoida dan polifenol berguna untuk mengusir kepinding. Ekstrak kulit durian mampu mengusir nyamuk dengan konsentrasi 100 gram atau kulit buah tambah 25 gram daging buah dan dalam 200 ml air tambah 30 ml. Caranya dengan meletakkan di tempat di bawah kepinding. Ke-8, jarak pagar. Daun dan batang mengandung saponin, flavonoida, polifenol, dan tanin. Berguna membunuh hama. Minyak biji jarak dapat membunuh ulat dengan mampu membunuh ulat dengan Heliverpa armigera sebesar 20% sampai 33%. Masing-masing dengan konsentrasi 20 ml dan 10 ml air yang diaplikasikan langsung di kebutuhan larva. Ke-9, jengkol. Buah ini mengandung saponin, flavonoida, tanin, asam jenglot, aureum, dan belerang. Berguna untuk mengusir tikus, buah, lintah, kulit buah-buahan. 10, jeruk purut. Daunnya mengandung alkaloida, saponin, dan flavonoida, polifenol, dan minyak atisri berguna sebagai pengusir kutu pada ternak. Ekstrak perasan daun jeruk purut dapat mencegah serangan nyamuk Aedes sebesar 90,88%. 11, kacang panjang. Daunnya mengandung saponin dan polifenol berguna sebagai pengusir kepinding dengan cara diletakkan di tempat kepinding. Puntung rokok sangat sering digunakan, sering menjadi sampah yang diabaikan karena ukurannya kecil. Puntung rokok seringkali dibuang sembarangan, mengotori lingkungan. Sementara itu, apabila dilihat dari segi nilai manfaat, puntung rokok ini sebenarnya memiliki potensi yang sangat baik untuk diimplementasikan kepada masyarakat, terutama petani. Hal ini berkaitan dengan perawatan tanaman yang harus diberikan pestisida atau pembasmi hama secara rutin. Petani sering menggunakan pestisida kimia, namun pengguna secara terus-menerus dapat menimbulkan bahaya tersendiri. Selain tidak ramah lingkungan dan harganya mahal, pestisida kimia dapat ikut membunuh musuh alami hama tanaman, serta dapat menyebabkan pemupuk residu kimia dan hasil panen sehingga akan berbahaya bagi kesehatan. Pestisida nabati merupakan ramuan pembasmi tanaman yang diolah menggunakan ekstra bahan-bahan alam atau organik, di mana senyawa yang ada pada organik tersebut mampu membasmi hama tanaman. Pestisida tersebut sangat ramah, karena tidak menggunakan bahan kimia beracun yang dapat merusak lingkungan maupun makhluk hidup lainnya. Pestisida berbahan organik tersebut mulai diminati para petani seiring dengan mahalnya harga pestisida kimia buatan. Alasan lain yakni diberlakukan ataupun aturan pengguna pestisida kimia dengan kadar dosis tertentu oleh pemerintah guna menjaga lingkungan tetap alami dan hasil panen yang akan dikonsumsi tetap terkontaminasi pestisida kimia. Langsung saja, positif negatif pengguna pestisida nabati atau alami. Dilihat dari sisi positif, memang menggunakan pestisida organik berbahan ekstrak tanaman tersebut memang sangat banyak. Salah satunya tidak meninggalkan endapan ataupun tidak hidup pada tanah dan tanaman, sehingga hasil panen tanaman diberi pestisida alami tersebut terjamin aman dikonsumsi. Berikut beberapa nilai positif pengguna pestisida nabati. Pertama, lebih ekonomis karena menggunakan bahan alami yang mudah didapat dengan nilai materi yang rendah. Kedua, teknologi dan proses pembuatannya pun cukup murah dan mudah karena peralatan teknologi sederhana dan seadanya. Ketiga, ramah lingkungan karena bahan organik yang mudah diserap tanah dan tidak meninggalkan residu berbahaya pada tanah, sehingga makhluk hidup lain seperti binatang ternak yang hidup di sekitar tanaman tersebut tidak akan terganggu. Keempat, tidak berpotensi meninggalkan racun atau zat kimia dan tidak pada tanaman sehingga tanaman aman dikonsumsi terutama oleh manusia. Kelima, hasil panen dan buah yang diberi pestisida alami tidak
akan lebih sehat daripada tanaman yang diberi pestisida kimiawi. 6. Tidak menimbulkan kekebalan pada hama. Pestisida organik aman bagi ekosistem lingkungan. Setelah mengetahui sisi positif dan pengguna pestisida berbahan organik tersebut, haruslah diketahui resiko dan sisi negatifnya. Tidak hanya sekedar untuk memahami kelemahan pestisida nabati tersebut, namun juga sebagai rujukan dalam mempertimbangkan sebaiknya menggunakan pestisida yang terjamin aman atau pestisida kimia yang keamanannya dipertanyakan. Pertama, daya kerjanya yang cenderung lamban dan tidak optimal dalam membunuh serangga. Hasilnya tidak bisa dilihat dari eliminasi waktu yang relatif singkat. Kedua, seringkali tidak membunuh langsung atau mengusir saja, tapi meninggalkan sisa-sisa serangga yang bahkan dapat berkembang biak menjadi lebih banyak yang justru merasakan petani. Ketiga, mudah rusak karena bahan organik memang memiliki sifat yang rentan terhadap suhu lingkungan tertentu dan sinar matahari. Keempat, tidak bisa disimpan dalam waktu lama, artinya harus digunakan langsung setelah proses pembuatan. Kelima, penyemprotan atau pembubuhan pestisida perlu berulang kali agar lebih efektif sehingga dirasa tidak bersifat efisien terhadap waktu. Bahan pupuk guano. Pertama, kotoran kelelawar 20 kilo. Kedua, M4. Itu merupakan cairan dengan warna kecoklatan yang di dalamnya terkandung beraneka ragam mikroorganisme seperti ragi, jamur fermentasi untuk menyerap unsur baik di dalam tanah. Ketiga, air. Keempat, terpal. Cara pembuatan pupuk guano itu pertama siapkan M4 dan larutkan di dalam air. Perbandingannya itu antara 10 tutup botol M4 dengan 1 liter air. Jika sudah, kemudian siram dalam larutan tersebut ke dalam kotoran kelelawar. Ketiga, setelah tersiram semua aduk menjadi rata. Keempat, menggunakan terpal untuk menutupinya. Kelima, tunggu hingga 2 minggu. Anda juga dapat membuat pupuk bentuk cair. Berikut ini contohnya. Cara-caranya. Ambil 3 sendok teh kotoran kelelawar dan masukkan ke dalam suatu wadah. Tuang air di dalamnya kurang lebih 3,7 liter lah atau 1 galon. Kemudian pupuk cair siap dipakai. Untuk menggunakan pupuk cair cukup masukkan cairan tersebut ke dalam botol penyemprot dan semprotkan ke tanaman. Sedangkan untuk menggunakan pupuk padat tinggal dicampurkan dengan tanah tempat tanaman ditanam. Manfaat yang Anda peroleh dalam menggunakan pupuk tersebut yaitu pertama, mengandung banyak sekali fosfor dan nitrogen yang sangat baik untuk kesuburan tanaman. Kedua, mengatur bakteri yang merugikan di dalam tanah. Ketiga, bagus untuk digunakan sebagai aktivator pembuatan kompos sendiri. Ketiga, membuat tanaman mudah menyerap zat yang baik dalam pupuk. Keempat, karena mengandung 40% material organik, pupuk ini memperkaya struktur tanah. Kelima, terdapat bakteri flora yang bermanfaat sebagai fungisida alami. Keenam, ramah terhadap semua jenis tanaman mulai dari rumput-rumputan, tumbuh-tumbuhan yang berukuran besar. Hal ini dapat menyebabkan pupuk digemari di kalangan para petani. Ketujuh, ramah lingkungan karena tidak mengandung zat kimia yang berbahaya bagi tanaman atau lingkungan. Pupuk penyubur tanaman sebenarnya dapat dibuat di rumah sederhana, apalagi saat ini kan slogan Go Green begitu antusias diterapkan oleh masyarakat luas. Mereka berlomba-lomba untuk menerapkan kehidupan sehat dan melestarikan lingkungan dan pola hidup sehat. Berikutnya beberapa jenis pupuk yang alami yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Pertama, air cucian beras, rendaman kulit bawang merah, bubuk kayu manis, air darah cucian ikan atau daging, kulit buah pisang, kulit kacang tanah, cangkang telur, dan air rebusan telur. Kegunaan M4 ini
sangat mudah terlihat pada tanaman pertanian, peternakan unggas, ayam, atau perikanan. Cairan M4 merupakan campuran dari beberapa mikroorganisme, baik hidup yang sangat bermanfaat dan menguntungkan guna proses penyerapan persediaan unsur hara di dalam tanah. Bentuk M4 ini berupa cairan yang berwarna coklat dan aromanya segar. M4 ini mengandung bakteri fermentasi mulai dari genus Lactobacillus, jamur fermentasi, Actinides, bakteri fotosintetik, bakteri fosfat, dan juga ragi. Pemanfaatannya sering diaplikasikan dalam pembuatan kompos atau pupuk bokasi. Manfaatnya dapat dirasakan oleh petani. Larutan M4 sangat tepat digunakan untuk memajukan pertanian karena dapat membantu perbaikan kualitas lahan. Tanaman yang sehat bersumber dari lahan yang sehat pula. Petani dan peternak juga dapat menciptakan keuntungan yang besar melimpah karena hasil panen buah lebat dan ternak unggas yang gemuk. Masyarakat semakin sadar akan pentingnya produk pangan yang ramah lingkungan, organik, dan murah. Oleh karena itu, tak sedikit ada yang berinisiatif untuk bertani di rumah. Beberapa sistem yang dilakukan di lingkungan perkotaan yang terkenal padat dan minim lahan dan vertikur, aeroponik, dan hidroponik, bahkan bercocok tanam di pekarangan rumah juga dapat dilakukan. Tak jarang petani kota ini menggunakan pupuk atau zat penambah tumbuh secara kimiawi dan membutuhkan modal yang besar. Padahal ada cara supaya kegiatan bertani kita itu serba mandiri. Salah satunya itu dengan membuat pupuk organik dari limbah sekitar kita seperti sayuran dan buah-buahan. Pertama yang kita siapkan wadah komposter berupa tong bekas atau ember, bekas cat tembok beserta tutupnya. Wadah ini dipasangkan sebuah keran di bagian bawah dan di dalamnya terpasang penyaring sekaligus berfungsi sebagai pemisah antara pupuk padat dan pupuk cair nantinya. Bahan-bahan yang digunakan yaitu gula merah 200 gram, sisa buah dan sayur 1 kg, M4 sebagai aktivator 5 ml, dan air tanah atau air sumur 3 liter. Kedua, meracik bahan-bahan. Mulailah dengan memotong sisa-sisa buah dan sayuran menjadi ukuran kecil agar mudah diproses dekomposisi nantinya. Lalu larutkan gula merah dengan air, dicampurkan dengan sisa buah dan sayuran tersebut. Ketiga, difermentasi. Menutup rapat wadah tadi yang digunakan dan disimpan di tempat sejuk. Jika terpapar langsung sinar matahari akan membuat mikrob tersebut mati. Proses dekomposisinya bisa memakan waktu 10 hari. Setiap harinya cukup membuka tutupnya 1 kali saja dengan tujuan mengeluarkan gas yang terbentuk akibat perombakan bahan organik. Bagian dasar dapat diaduk sehingga berpindah ke atas, mencegah terjadinya pembusukan. Tandanya bahwa sudah terkomposisi dengan baik adalah aromanya tidak bau busuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.